learner, selamat datang di Expert Talks with Kodemi. Saya Zaki Falimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita mau diskusi nih seputar sales dengan salah satu expert yang saat ini sedang menempati posisi nih sebagai Head of Sales di Jafra Cosmetic Indonesia. Nah, buat yang cewek-cewek ini pasti apal banget nih Jafra gitu ya. Yang cowok mungkin kalau kayak gue gitu kebetulan pakai 2 produk Jafra gitu jadi tahu. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum tahu, nanti kita tanyain apa sih Jafra Cosmetic Indonesia itu. Selamat datang Mas Rian Maharyadi. Halo Mas Zaki, berat banget dipanggil expert gua. Tapi kan lo udah expert tuh, buktinya head of Amin, sales. amin. Ya, Nggak ya, mungkin ya. kan Jafra tiba-tiba menunjuk yang bukan expert jadi head of sales-nya. Mas Rian sekarang WFH atau ke kantor Jafra nih? Kita sih masih ngikutin pemerintah ya Mas Zaki. Jadi kita tetap ikut WFH, tapi mungkin ya sekali cuman kayak ngambil berkas atau melakukan sesuatu yang nggak bisa di rumah. Tapi jarang sih sekarang, kita masih benar-benar udah deh di rumah aja. Oke, Mas Rian, sebelum kita ngobrolin soal sales, gue mau flashback dulu ke awal karir lo nih, Mas. Kan Ya. dulu lo bukan sebagai seorang sales ya. Ada nggak sih orang yang cita-citanya jadi sales tuh kayaknya nggak ada ya? Itu kan Ada. biasanya terjerumus ya. Nah, tapi lo unik nih, karena lo memulainya sebagai resepsionis di dunia Yes, yes. perhotelan. Sekarang jadi head of sales. Ada nyambungnya tapi ada enggaknya nih. Ini gimana nih Ah, ceritanya nih? tapi sebelum gue jawab, gue pengen nanya, lu tahu dari mana gue pernah di resepsionis? Ini menarik. Oh, tim Ngeri riset juga nih. Kodemi, tim riset Kodemi itu terdiri dari CIA, FBI, dan BIN. Luar biasa, gue ngeri. Tolong informasinya cuma sampai ini doang yang dibuka ya, yang lainnya jangan ya. Masa lalu bro. Udah move on ya, udah move on. Udah move on. Oke, Oke. iya sih memang kalau kalau kita flashbacknya agak jauh juga, gue kan kuliah di perhotelan ya, Mas Zaki. Oke. Jadi jalurnya tahun 2005 gue lulus, wah ketahuan usia gue. Itu dunia hotel itu lagi booming-boomingnya tuh. Perhotelan tuh Ya, lagi wah tiba-tiba menjamur di Bandung apalagi kan. Akhirnya gue masuklah ke hotel, sempat jadi butler. Mungkin kalau lu tahu butler nggak? nggak tahu apa tuh. Butler itu lu tahu si Alfrednya, asisnya si Batman? Ya, Nah itu butler melayani tamu sampai kayak gitu, sampai nyetrikain baju, Oh, sampai pokoknya detail, makanan kita yang nyiapin, bahkan sampai lu kalau lu punya tamu yang loyal sama lu harus rasain makanannya. waduh. Kita yang tes enak nggak sesuai taste-nya dia nggak sampai segitu dia tuh butler gitu. Berarti Jadi kalau customer-nya banyak, lo harus ngapalin dong. nggak semua tadi yang loyal kan dari 100 mungkin loyal cuma 2 kali ya yang repeat repeat. Oh, I see. Oke. Singkat cerita ya sempet gue dari hotel itu berhenti dulu nih Mas Jaki karena mencoba Mm. dunia hiburan ceritanya jadi figuran-figuran tuh yang pernah dibayar cuma 120.000 makan satu nasi box nunggunya semalaman tuh pernah gue Ini figuran di TV maksudnya? di TV sinetron gitu yang Wow. cuman lewatnya punggung doang tapi gue ngumumin ke semua kampung gue ada masuk TV gitu. Itu punggung gue, itu punggung gue. Itu Gitu. punggung gue bangganya luar biasa norak banget bukan bukan bangga itu. Terus akhirnya dari situ ternyata nggak seindah itu ya ceritanya. Bahkan kalau gue boleh cerita, gue tuh sampai pernah terjebak ke dunia finance loh. Jauh banget. Karena dari dunia showbiz gue bilang udah gue failed, gue nggak ada kesempatan. Gue akhirnya nyari kerja susah tuh, Mas Zaki. Hampir setahun gue nganggur dari situ. Sorry, Itu bentar Mas Rian, gue potong nih. Ini menarik nih, karena lu tersadar ini bukan bidang gua nih. Itu lu yes. tahu dari mana tuh? Ini bukan bidang gua nih. Percuma gua mati-matian mempertahankan nih. Oke, ada 2 momen dalam hidup gue yang sifatnya berhubungan sama kerjaan ya, bahwa gue Hmm. ngerasa ini bukan bidang gue. Pertama, kalau yang soal entertain ini, Hmm. gue sadarnya gue itu jiwa entertain gue besar. Gue sangat suka Oke. menjadi entertainer gitu. Maka nanti pun gue akan cerita di Jafra gue seperti apa karena gue melampiaskan di Jafra. Kenapa gue ngerasa failed? Karena pertama itu keadaan sih, Mas Zaki, keadaan yang membuat Hmm. gue memutuskan untuk gue nggak bisa deh gitu. Karena pertama gue di Bandung kan, sementara kegiatan itu kan di Jakarta. Oke. Terus modal sih, memang suka nggak suka perlu modal bro. Jadi Iya, betul. bisa lu cuma modal lu doang tanpa ada duit itu kayaknya
perlu waktu lebih lama lah, bukan berarti gue bilang nggak bisa ya. Iya. Saat itu gue bilang gue nggak bisa, gue udah deh ini cukup buat pengalaman gue doang, at least gue pernah coba, udah deh gue kembali ke dunia profesional, yaitu kembali ke kerjaan, yaitu di hotel gitu kan. Di hotel. Iya ternyata nggak gampang nyari kerja setelah itu, setahun hampir gue nganggur gitu. Sampai akhirnya temen gue nawarin nih ya, ada kerjaan nih di hotel. Jadi apa? Jadi net audit. Lu bayangin bro, net audit setiap hari masuk malam. Gue selama 2 tahun masuk malam. Gue sampai pernah badan gue setengah badan nggak bisa gerak, kayak stroke ringan. Ini serius. Tapi lo belajarnya dari mana? Belajar mengaudit itu? Pokoknya gue learning by doing aja. Gue masuk, gue ketemu bisa dibilang senior gue lah ya. Gue diajarin, ya sudah. Gak lama bisa gitu. Dan akhirnya gue jadi ngaudit transaksi hotel setiap hari. Tiap malam gue audit sebelum gue report. Itu hampir 2 tahun gue di situ. Ada juga tadi momen kedua. Gue sadar lagi bro. Ini kalau gue bertahan sampai kapan gue masuk malam gitu kan. Okay. Terus kalaupun gue udah berhenti di net audit, gue naik deh misalnya ke level apa, account receivable, account payable di finance department. Tapi akhirnya gue mentok. Gue akan mentok di satu poin di mana gue gak akan pernah bisa jadi director of finance karena pendidikan gue perhotelan, gitu kan? Wait, sebentar. Nah ini menarik lagi nih. Lo udah mikir sampai sejauh itu? Iya, gue mikir sampai sejauh itu. Karena topnya finance kan director of finance kan gitu. Betul. Lo udah mikir sampai sejauh itu dari awal? Betul. Dan gue mikir untuk jadi founder minimal lo harus ada mungkin S1 perekonomian akuntansi gitu kan. Betul. Gue gak punya itu dan gue memang tidak ada passion buat sekolah lagi ke situ. Jadinya wah kayaknya gak bisa deh. Gue gak akan jauh lah gitu. Okay. Sampai ada satu momen ini yang pertanyaan lo, reception ini. Adalah, kan kalau di hotel turnovernya lumayan tinggi ya. Yes. Akhirnya ada lowongan tuh reception. Tapi ada resiko, gua turun level. Oke, otomatis gaji turun? Gaji turun, level turun. Kenapa lo mau ngambil itu? Karena gue percaya kayak one step backward bisa loncat 3 kali ke depan. Karena tadi aim gue sebetulnya adalah menjadi front office manager. Gue belum ngomongin ke GM deh gitu. Gue cuman pengen jadi yang pada saat itu ya visi gue kelihatan adalah gue jadi front office manager. Untuk jadi front office manager, gue nggak bisa start dari net audit. Gue harus punya ilmu di reception. Lalu gue kumpulin kan manifesto gue. Oh, gue lulusannya perhotelan, bidangnya room division. Inline dong sama front office manager. Akhirnya oke deh gue ke reception, turun level, turun gaji. Yang penting gue sudah on track ke front office manager. Itu sih saat itu. Wow, tapi berarti setiap lo ambil satu karir baru, lo itu sebenarnya sudah ada target ya. Dan lo nggak keberatan, gue turun no problem. Tapi ini lebih clear path-nya gitu ya? Yes, saat itu itu yang gue pikirkan. Oke. Nah di reception, tiba-tiba kenapa nyasar ke sales? Jadi ini pun menarik. Ini deh kalau buat para pendengar podcast. Apa nih gue sebutnya nih? Podcast Kodemi. Podcast Kodemi. Ya. Yang nanti denger nih, mungkin gue juga bisa ngasih sedikit pengalaman gue betapa pentingnya kita menjaga yang namanya trust atau referensi. Okay. Ya, referensi atau trust. Gini, kalau lu ingat, gue 2005 gue pernah kerja di sebuah hotel di Bandung. Itu hotel pertama gue jadi butler kan. Oke. Mungkin kerjaan gue kepake atau bagus. Pada saat gue di reception ini, gue akhirnya punya kesempatan untuk levelnya sama bro, reception. Tetapi secara gaji itu lebih besar karena gue pindah hotel. Oke. Jadi dari bintang 4 ke bintang 5. Gitu ya. Oke. Nah itu hotel baru buka ceritanya. Udah gue di situ reception lagi tapi gaji lebih besar karena 5 stars anyway. Tiba-tiba GM hotel yang waktu gue kerja di tahun 2005 itu. Yang waktu lo jadi butler? Betul, datang check in, ketemu gua, lu di sini ya? Oh iya Pak, ngobrol-ngobrol tanpa interview, tanpa bertele-tele, gua tarik lagi lu ke hotel gua ya, gitu. Karena sebelumnya dia udah tahu kinerja lu, gitu kan ya. Dan ini langsung sama GM pula bro, bayangin seorang staff bisa langsung ke GM, itu prestasi betul kan? Betul. Terus dia bilang nggak usah takut, paketnya pasti lebih bagus dan lu gua kasih posisi menjadi head of butler. Gitu. Oke. Jadi belum ke sales nih gue. Nah gue pindah ke hotel tersebut. Gak lama sih kalau gak salah mungkin di bawah setahun. Nah GM ini langsung minta gue ke sales. Itu pertama kali gue ke sales. Yan
Gue lihat tuh potensi di sales, gue ada opportunity jadi sales eksekutif waktu itu, belum level manager, masih eksekutif, ya gue udah ambil. Udah dari situ, gue lupa ya tahun 2010 apa 2011. Tahun pertama gue menginjak di dunia sales secara profesional. Kemarin menawarkan produk perhotelan, kali ini menawarkan produk kecantikan gitu kan ya. Ya. Mungkin satu hal yang cowok nggak terlalu ngerti nih gitu. Yes, betul. Dan achievement lo nggak main-main nih sebagai area sales manager kalau gue lihat di LinkedIn lo ya. Ada First Silver Eksekutif Indonesia, ada First Gold dan lain-lain, itu banyak banget nih achievement lo. Berarti kan sebenarnya lo berhasil kan sebagai area sales manager, makanya sampai sekarang lo diangkat jadi head of sales-nya. Tapi kan itu bukan kemampuan awal lo. Apa aja nih yang lo pelajari? Pengalamannya tuh kayak apa nih? Lo akhirnya bisa, wah ini kayaknya dunia gua nih gitu. Awalnya perih banget bro. Lu bayangin, lu harus buka sebuah market dengan produk yang orang lain nggak tahu dan lu pun nggak paham, kan gitu ya? Iya. Wah gila, ini gue harus maskerin orang dan cara kerjanya itu memang kita beauty party atau mendemokan. Iya, iya. Akhirnya gue belajar, mau nggak mau gue harus belajar cara facial. Dalam hal itu gue nggak begitu ada masalah bro. Gue belajar facial orang, gue belajar pakai lipstick ke orang tuh gue nggak masalah. Oke. Tapi ada masalah yang besar justru. Jadi kalau lu tanya gimana lu bisa survive, karena belajar produk itu penting dan gue nggak ada masalah sama product knowledge, gue belajar. Tapi ada masalah awal yang hampir membuat gue hampir memutuskan kembali lagi ke dunia perhotelan, yaitu cara kerjanya berbeda dengan sebelumnya. Kalau gue di hotel, ya lu posisi apapun di hotel lu gagah lah pakai jas, pakai dasi ya nggak sih? Yeah. Pakai seragam. Sementara gue ASM, gue pakai baju bebas. Gue meeting sama ibu-ibu. Wah itu berat banget bro. Gue sempat pernah lagi meeting sama ibu-ibu, BBM gue berbunyi. Gue buka, itu foto gue dari belakang. Temen gue fotoin dari belakang bro. Dan captionnya begini, Cie Arisan. Itu gue udah gak, wah gila gue malu banget. Gue gak pede untuk meeting sama ibu-ibu tuh gak pede. Itu bentar, sorry. Gue potong sedikit. Lo dari mana caranya ngumpulin ibu-ibunya, gimana caranya? Kalau itu word of mouth. Nah, di situ mata gue terbuka bro. Wawasan gue terbuka lebar bahwa dunia MLM itu luar biasa sebetulnya. Makanya gue sampai bisa bertahan 8 tahun. Dan ternyata di luar sana itu banyak kok orang-orang yang pemain. Iya. Gitu ya. Jadi saat ada MLM baru masuk, lu nggak susah untuk nyari orang. Oke, bentar. Gua bikin clear dulu untuk pendengar podcast ini. Jadi Jafra ini bisnisnya adalah kosmetik dengan model bisnis multi level marketing, gitu ya. Dan lo sebagai area sales manager harus membuat satu acara di mana lo mengundang calon prospek lah ya. Calon prospek lo gitu kan ya. Nah, tipsnya biar gua nih mau jadi salesnya Jafra. Kalau gue harus diminta ngumpulin misal cowok umur segini, misalnya umur 25 sampai 35, wah banyak banget temen gue gitu kan. Tapi kalau gue disuruh ngumpulin ibu-ibu, channel gue dari mana nih gitu? Kita lihat dari 2 periode yang berbeda. Kalau dulu kita benar-benar harus scratchingnya benar-benar ketemu orang, mencari, DM, offering opportunity, pasti ada nyangkut. Contoh nih misalnya lu mau ketemu 50 orang, lu gak usah nyari 50 orang, lu cari cukup 5 orang aja. Nanti 5 orang ini yang lu minta untuk, ayo ajak teman lu yuk, gitu. Jadi lu gak harus grab 50 orang dari lu sendiri. Tapi sekarang zamannya berbeda bro, sekarang lebih mudah. Sekarang tuh one click away, lu tinggal posting sesuatu aja yang menarik, orang pasti akan datang. Oke. Gitu. Nah ini satu hal tadi yang lu bilang trust ya. Gimana caranya lo bikin trust ke ibu-ibu ini? Pertama, yang lo jual adalah produk kecantikan yang notabene-nya banyak dipakai oleh cewek gitu kan. Sementara yang jual cowok gitu. Yes. Nah, gimana nih? Gampang bro. Jawabannya gue nggak akan pakai jawaban teknikal. Tapi gue pakai jawaban satu aja. Apapun yang lo lakukan, lo harus tulus. Itu aja. Contoh nih. Lu nggak ngerti produk, tapi gue ketemu sama ibu-ibu nih misalnya. Ibu-ibu ini datang ke gue pengen join di bisnis ini karena pengen memperbaiki hidup gitu kan. Memperbaiki hidup, oke.
Yes, memperbaiki hidup misalnya dengan punya income lain-lain. Lalu Mm-mm. dia perlu jualan produknya dong, harus paham dong. Mm-mm. Terus dia ketemu sama gua yang mungkin ya, gue selalu percaya gini, orang di depan gua belum tentu mereka tidak paham. Bisa Oke. jadi mereka jauh lebih paham dari gua tentang produk, gitu kan? Iya. Tapi gue punya mentality gini bahwa sepaham apapun mereka di situ, karena mereka masuk perusahaan ini yang sedang gue jalankan, gue harus merasa bahwa banyak hal yang bisa gue kasih ke dia gitu loh. Oke. Dengan tulus, artinya gini, gue nggak lihat embel-embel dia akan puas apa tidak, tapi yang penting gue kasih dulu aja. Mm-mm. Misalnya kayak contoh, sini bu, saya coba produknya di tangan ibu. Walaupun gue nggak bisa, mungkin ya, tapi gue merasa masa sih hanya untuk aplikasi produk di tangan aja gue nggak bisa. Walaupun dalam mentality gue, aduh gimana caranya, tapi gue cobain. Tapi gue tulus bro, gitu. Gue bener-bener yang kayak, gue melakukan ini demi lu gitu loh, ngerti gak sih? Iya, iya. Uh-uh. Itu kerasa sama mereka, itu kerasa sama mereka. Uh-uh. Dan ini kan agak tricky ya. Lo sebagai area sales manager kan adalah karyawannya Jafra gitu ya. Yes, Kan lo punya tanggung jawab terhadap Jafranya gitu kan ya. Tapi kan betul, orang-orang yang lo rekrut ini kan bukan karyawannya Jafra gitu ya, mitra mungkin ya. betul. Ya, Salah satu teman gue itu konsultannya Jafra. oke. Dia itu kerja. Jadi Jafra ini adalah pekerjaan sampingan dia Yes. gitu. Dan ini posisi dia cukup tinggi ya di pekerjaannya yang sekarang ya. Lucunya pendapatan di Jafranya sekarang jauh lebih tinggi daripada pendapatan utamanya Yes. gitu. Nah, dia sendiri itu nggak percaya dari awal Hmm. kalau melakukan kegiatan sales ini bisa jadi side income beneran nih gitu. Yes. Nah, lo gimana caranya meyakinkan orang? Ini bisa dikerjain part-time, ini potensi keuangannya bagus gitu. Secara umum lo meyakinkan ibu-ibu ini gimana nih? Oke. Bro Jaki, lu pakai produk Jafra nggak? Gue pakai dua. Apa yang lu pakai? Satunya gue lupa namanya yang ampul-ampul kecil itu, yang Oh, Live honey. Concentrate ya. Live Concentrate Uh, ya. Oke. Satunya lagi Satu masker lagi. yang ijo-ijo. Yang Oke, masker Mas. hijau banget. Yes. Mas, betul. Oke. Lu suka nggak produknya? Nah, itu dia. Kebetulan produk ini bagus banget. Oke. Gue mau nanya sama lu. Oke, ambil Uh, salah satu contoh deh, entah Live Concentrate atau Madmas yang lu pakai ya. Iya. Kira-kira teman-teman lu Uh, nih, mm-mm. lingkungan lu deh, teman-teman lu, Iya. Mm-mm. pakein produk itu sama lu. Mereka bakal Iya. suka nggak? Nah, ini pertanyaan gue. Kan lu cowok. Oke, kita ngomongin cewek cowok dulu deh. Uh-uh. Anggap lu nawarnya ke cewek deh. Iya, nawarnya Oke? ke cewek. Nah, mereka bakal suka nggak sih? Gua nggak ngomong mereka mau beli dulu ya, tapi mereka bakal suka nggak? Gue yakin hampir 100% mereka akan suka. Oke, berarti kalau suka potensi beli dong. Potensi beli, betul. Oke, lu punya berapa banyak temen? Nggak kehitung kan? Iya, banyak lah. Banyak. Oke. Mm-mm. Gua anggap deh satu produk yang lu jual, oke? Mm-mm. Atau satu produk yang lu pakai dan lu suka, lu cobain ke temen lu dan temen lu suka, dia pasti beli, lu bisa dapat uang 100.000 dari satu produk. Oke. Lu kebayang nggak kalau bisa kejualan ke 10 orang dalam 2 hari? Iya. Oke. Berarti lu dapat berapa? 1 juta dalam 2 hari dong. Iya, betul. Itu cara awal gua untuk menjelaskan kenapa bisnis ini sangat menjanjikan. Pertama, emang produknya bagus Yes, gitu kan ya. Dan kedua, cari orang yang sebenarnya udah percaya sama lu gitu kan ya. betul. Makanya ke temen dulu kan ya. Ya, lu aja bilang tadi, gua suka produknya. Ya lu sekarang pikir deh, Bro Zaki, lu cobain produk ini ke tetangga lu suka, terus lu bilang beli dong kalau gitu. Itu pasti beli loh. Nah, ini cerita Mas Hmm. itu adalah masker pertama yang gue beli seumur hidup. Ada sih gue minta punya siapa gitu, minta punya siapa, tapi kan minta gue nggak beli. Dan itu Yes. adalah masker pertama yang gue pakai, yang gue beli seumur hidup. Kenapa gue Hmm. beli? Bukan karena gue care banget hasilnya ini segala macem, tapi Yes. karena gue percaya nih sama orang yang ngejual. Kan? Gitu. Yes. Si temen gue ini cewek, dia tuh menjelaskannya bagus banget. Oke. Dia show, bukan ngejelasin. Jadi dia tuh sering posting mukanya sebelum pakai, Hmm. sesudah pakai. Hmm. Gue ngeliat, buset ini filter apa beneran sih? Kenapa mukanya jadi kinclong gini sih ini orang gitu kan? Dan kebetulan waktu itu gue beli yang ampul itu sama dia. Nah, Oke. dia menyarankan, dia tidak menjual, dia menyarankan, Mas, kalau lo Hmm. mau lebih ini, coba deh pakai yang ini, gitu kan?
Nggak usah beli Oke. yang gede dulu katanya, beli yang kecil. Nah itu gue merasa tidak dijebak dong, ya kan? Yes. Lo nggak usah beli Yeah. yang gede dulu, lo beli yang kecil, coba dulu berapa kali, kalau cocok baru lo ambil yang gede, gitu katanya. Ah ini gue percaya nih sama nih orang nih, gue beli ah, Yes. gitu. Sekarang baru gue setelah pemakaian sebulan 2 bulan, oh iya, sebenarnya ganteng juga Hmm. gue gitu. Ya itu karena kita mengajarkan itu untuk jaga trust itu kepada customer. Oke. Dan FYI ya Bro Zaki, Mm-mm, skincare mm-mm. selama lu punya skin harus di care kan gitu, Betul. ya kan? Bisnisnya panjang Dan banget ya ini ya. dan bukan cewek, bukan cowok, semua punya Yes, skin dong. betul, Nah betul. itu aja simple kalau cowok pakai skincare, kenapa enggak orang gua punya skin kan gitu. Iya, 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 betul, betul. Gitu sih. Setuju gue. Nah, yang agak gue tertarik lagi gini, awalnya dari area sales manager. Ya, Apa yang lo lakuin sampai lo jadi head of salesnya gitu loh? ya. Kalau gue boleh cerita, Mm-mm. sebetulnya terlalu bukan drama ya, kayak terlalu sandiwara aja sih kalau gue bilang. Fokus gue sih cuma pengen bantu orang aja gitu. Itu fokus terbesar gue di Jafra dari awal gue join. Kenapa? Setelah waktu itu gue pengen keluar karena nggak kuat di foto dari belakang dan dibilang arisan. Gue Oke. udah mau resign tuh bro, gue udah mau resign. Tiba-tiba Uh-uh. ada teman gue ngomong gini, sebelum lu resign, lu pikirin hidup lu bermanfaat di mana? I Bandingkan. see. Mm-mm. Manfaat lu, ya maksudnya hidup lu tuh akan bermanfaat jika di mana? Di hotel atau di Jafra. Dan Oke. dua-duanya pasti ada manfaatnya. Cuman gue ngelihat 3 bulan gue di Jafra kok kayaknya gue bisa wah bro, lu kalau gue boleh cerita ya, gue sempat punya kisah ibu-ibu tuh join Jafra hanya pengen bisa makan tiap hari tanpa perlu mikir jual apa bro. Bahkan ada yang sampai mereka tuh harus makan tuh jadi bubur dulu bro sama anak-anaknya biar terasa banyak. Kebayang gak lo? Wow. Jadi nggak cuma ngomongin soal yang punya mobil, punya rumah, punya enggak. Iya, ini cuma untuk bertahan hidup ya. Yes, hanya untuk bertahan hidup. Artinya, wah gila. Itu nampar gue banget. Orang yang nggak pernah bersyukur, gue selalu komplain ini itu ternyata nampar. Nah, gue pernah punya kisah gini. Kenapa tadi niatku cuma pengen bantu. Sebuah daerah dari Bandung namanya Majalaya. Itu kurang lebih sejam 2 jam dari Bandung lah, gitu ya. Oke. Itu macet, bensin keluar, makan keluar, tapi dia pengen dibantu ceritanya gitu. Gue datang ke rumahnya, Mm-mm. gue training produk, itu sama, produknya Madmas. Lokasi rumahnya itu bukan lokasi yang bisa jualan lah, gitu kasarnya ya. Gue Oke. sampai mikir, wah gila dia mau jualan di mana? Harga Jafra kan masih bisa dibilang oke lah lumayan ya gitu. Iya. Gimana dia bisa jualan? Terus akhirnya, tapi tetap karena gue pengen bantu, gue nggak boleh nunjukin bahwa gue aja pesimis, nggak boleh. Itu dilarang sama sekali. Oke. Ayo mbak, kamu harus bisa nih saya ajarin. Ayo kita belajar facial. Aduh mas siap belajar. Udah gue balik tuh ke Bandung, gue balik. Gue lihat tiap hari pergerakannya nggak ada. Gue WhatsApp lagi. Ayo mbak udah jualan belum? Aduh belum mas nggak berani. Gue datang lagi bro. Lo datengin literally ke rumah dia gitu? Yes, ke rumah dia. Gue bilang lu undang teman-teman lu, tetangga lu berapa orang. Oke, let's go. Gue datang tuh ke sana. Oke. Datang tuh tetangganya dia banyak kan. Mm-mm. Hati kecil gue mikir, wah susah nih gitu ya. Mm-mm. Tapi gue nggak boleh nunjukin ini ke depan dia. Pokoknya gue datang ke sini buat bantu dia. Terus gue kayak ngasih encourage, ayo kita demoin aja, kita cobain ke teman-teman tetangganya, siapa tahu ada yang beli. Pokoknya ngasih semangat aja. Oke. Ya tadi Bro Zaki, lu nggak pernah tahu dan gue selalu percaya gini, kita manusia lah, Mm-mm. gitu ya. Di luar sana atau dalam alam semesta ada Allah yang kontrol semuanya dan kadang lu nggak tahu dari mana itu keajaiban. Iya. Tiba-tiba lu bayangin dong, dia bisa jualan 5 buah Madmas dalam sehari. Wow, yang awalnya Yes, lo seuzon dulu ya, yang awalnya seuzon. lo seuzon pesimis gitu ya. Wow. Betul. Sampai ada yang begini, itu 3 orang tuh patungan bro. Itu asli. Mereka patungan, satu produk mereka patungan dibagi-bagi, gue gak tahu gimana cara bagi-baginya. Mm-mm. Itu buat gue yang, wah gila. Dari tempat yang tak terduga, lu aja udah mikir gak yakin terjual. Luar biasanya beres acara, dia nangis dong. Lu kebayang bro, 5 Madmas itu kan berarti dapat 500.000 bro. Yes. Buat dia itu 500.000 bisa 2 bulan kali hidup. Iya. Gitu kan. Dia nangis. Nah ini yang luar biasa kenapa gue sampai detik ini bertahan di bisnis ini. Dia bilang, Mm-mm. Mas Rian terima kasih banyak. Ini yang gue cari. Semoga Mm-mm. panjang umur, sehat selalu, Oke. rezekinya lancar. Ini yang gue cari bro. Makanya
Kenapa bisa bertahan sampai ke head of sales misalnya? Gua nggak mau munafik, pasti nominal jadi sebuah tujuan juga. Tapi dalam prosesnya gue nggak terlalu capek karena apapun yang gue lakukan, gue harus membantu. Entah membantu konsultan gue untuk hidupnya lebih baik, bahkan sampai ngebantu tim gue sekarang nih. Gimana caranya tim gue develop, tim gue berkembang gitu kan. Tentu desain membuat sebuah program yang bisa membahagiakan para konsultan, tetapi tanpa juga maksudnya tetap ada fokus ke perusahaan lah gitu ya. Jadi itu sih yang selalu gue jalankan, berbagi aja sih. Kok gue ngerasa juga apa yang gue dapetin sekarang itu pasti dari banyak doa baik gitu loh. I see. Jadi lo pengen dapet pemasukan sekaligus berimpact ke orang lain gitu ya? Ya dan itu hanya ya gue mungkin terlalu cepat bilang ya, cuman ya karena gue pengalaman cuma di hotel sama MLM, gue hanya bisa merasakan itu di dunia multi level marketing sih bro gitu loh. Gue kira semua orang itu join MLM tuh nyari bonus mobil. Ternyata ada yang cuma untuk bertahan hidup ya. Nah ini kalau gue boleh cerita ya, tadi kenapa sih gue bisa jadi head of sales misalnya, karena mungkin prestasi juga ya, prestasi karena kalau lu tadi sempat bilang gue yang menciptakan the first manager di Bandung, naik ke the first silver sampai the first ambassador, bahkan 3 ambassador tuh di Bandung semua. Selama mungkin 5 tahun atau 4-5 tahun waktu gue di Bandung itu gue megang lah nomor 1 secara nasional. Oke. Itu Bandung gitu kan. Terus itu kenapa? Karena tadi fokus gue cuma bantu banyak orang deh. Di satu hal kerjaan lo itu kan sales, penjual ya gitu ya. Ya. Di sisi lain kan sebenarnya lo melakukan rekrutmen ya. Bagaimana meyakinkan orang kalau mereka itu sebenarnya bisa juga menjadi sales nih. Ya. Apa sih yang lo yakinin ke orang? Dan gue yakin sebenarnya setiap orang itu adalah sales. Gitu loh. Setiap orang itu adalah sales. Apapun yang dijual mungkin bukan produk, bisa jadi ide, bisa jadi apapun, tapi setiap orang itu adalah sales kalau menurut gue. Nah, apa nih yang lo yakinkan ke ibu-ibu ini? Ibu-ibu tuh bisa lo jadi seorang sales tuh gimana cara lo yakininnya? Oke, kalau pendekatannya sih banyak. Kalau ngomongin soal pendekatannya secara, kita ngomongin misalnya spiritual dulu deh, gitu ya. Oke. Gue pasti cerita bahwa Nabi kan kalau gue Muslim ya, Nabi Muhammad SAW kan saudagar. Betul. Saudagar terkaya lagi. Gitu kan? Dan kita punya tahu Al-Amin, terpercaya. Gitu kan? Artinya lu kenapa harus malu? Nabi kita aja jualan. Oke. Gitu kan? Terus lu gengsi jualan, lu siapa? Kan gitu. Itu buat mereka, iya ya. Jadi jangan takut. Karena gue setuju, apapun bisa lu jual. Bahkan gue sempat bilang begini, ibu gak percaya bahwa semua bisa dijual. Ibu pernah harus bayar utang gak? Pernah harus bayar utang dan gak punya duit. Apa yang ibu lakukan? Jual barang mas. Nah itu. Jual barang. Iya. Betul. Sekarang ngapain lu jual barang yang ada di rumah lu? Lu mendingan jualan produk yang ada. Dan ini skincare pula. Skincare itu gak ada musimnya. Betul. Dan skincare itu repeat order gitu. Jadi pendekatannya banyak. Kalau dari segi apa ya, teknik yang tadi gue bilang, Bu, coba deh produk ini. Coba dulu. Suka gak Bu? Suka. Ibu, kalau produk ini ibu cobakan ke teman, mereka bakal suka nggak? Bakal suka sih mas. Mereka bakal beli nggak? Mungkin. Ingat loh Bu, hati-hati. Bisa aja mereka beli tapi bukan ke ibu. Karena ibu telat. Bisa aja belinya ke orang lain. Oh langsung mulai. Iya juga ya. Ayo makanya jangan takut buat jualan. Kayak gitu-gitulah. Ya sisanya sih pasti gue pendekatannya sisi coaching jalan, motivasi jalan ya. Gue punya tagline gini sih. Tagline gue banyak. Salah satunya begini. Lu mau jualan? Ya udah posting aja. Lu tawarin aja. Lu sounding aja, lu branding aja. Kenapa? Udah lakukan aja bro. Kenapa? Dilakukan aja kadang belum menghasilkan. Apalagi gak dilakukan. Kan gitu. Iya. Ya, jadi udah yuk branding aja, jualan. Gitu sih. Jadi cara pendekatannya banyak cara sih. Cuman gua gak suka pendekatan yang contoh nih misalnya. Ayo Bu semangat produk ini juara tahu nomor 1. Gua gak kesana arahnya. Oke. Bahkan gua terkenal dengan ASM yang cara pendekatannya bukan MLM. Karena kan gue dari dunia hotel. Dan gue lupa cerita sama lu. Gua 2007 itu orang yang sangat benci MLM. Kenapa? Serius. Karena buat gue MLM itu enggak banget. Kan kita didoktrin sama itu kan? Iya. Gue ada sedikit cerita menarik. Dulu tuh gue pernah masuk MLM waktu kuliah. Oke. Yang bikin gue nggak suka adalah
tidak ada satupun orang-orang yang menjual itu menggunakan produknya. I Nggak ada see. satupun dari mereka yang pakai produknya. Yang dijual adalah pokoknya tiap ada acara gitu ngeluarin duit banyak ini segala macam. Gue tuh sampai nunggu berjam-jam. Produknya apa ini? Yang harus gue Ya, ya, jual ya. apa gitu Agree, kan? agree. Iya. Gua sih benci sama MLM karena gua nggak punya pengalaman, cuman karena gua sering dengar cerita dan berita, jadi gua nggak suka aja sama konsepnya gitu. Kayaknya nggak banget harus ngerekrut, nggak banget harus jualan gitu. Gua sempet ditawarin sama artis dulu di waktu gua di reception hotel, dia check Heeh. in, ada event di hotel tersebut, gede eventnya. Terus Mm-mm. memang memang ada ngasih mobil saat itu, gua masih inget BMW. Terus Mm-mm. artisnya check in kan. Mm-mm. Terus saat check-in dia bilang, Mas, ayo dong join. Tuh lihat tuh, yang menang mobil masih muda loh, kata dia. Itu artis. Mm-mm. Terus gue bilang begini, alah Pak, bohong pasti itu. Ntar juga udah beres acara dibalikin lagi mobilnya, itu kan yang perusahaan. Gitu. Jadi saking gue Lu skeptisnya sama MLM, skeptis banget ya. Heeh. banget. Gitu. Jadi ya maju lagi ke cerita sekarang. Di situ akhirnya cara pendekatan gue di setiap acara berbeda. Kalau MLM biasanya yang ayo semangat, ayo jualan. Enggak. Gue masih inget. Dan itu bikin para audiens tuh shock. Gue bikin Mm-mm. event, karena event ini setiap bulan 2 kali atau sekali, tergantung kebutuhan. Mm-mm. Jadi selalu rame bro, jadi datang tuh bisa 80 orang, 100 orang gitu ya. Mm-mm. Saat di ruangan baru, ya pas udah kumpul gue datang, gue salam, gue bilang gini, oke ibu ngapain kesini? Gitu kan. Gue Mm-mm. tunjuk, ibu ngapain kesini? Pengen tahu produk, ibu ngapain kesini? Pengen tahu ini. Bu, kalau ternyata perusahaan ini nipu gimana? Gitu. Gue langsung bilang, bu, ibu tahu gak ini MLM? Gue langsung begitu. Dan gue bilang gini, gue masih ingat, ibu, kalau ibu sekarang merasa ditipu, gue gituin ya, Mm-mm. di belakang pintu ballroom nggak saya kunci, ibu boleh pulang. Gue gituin. Oke. Itu pada kaget semua. Kok MLM begini? Biasanya MLM gue nggak begini kan gitu ya. Iya, iya, iya. MLM biasanya dikunci pintunya digembok, nggak boleh pada pulang. Ini kok memperbolehkan? Tapi gue bilang oke, kalau ibu masih mau bertahan di sini, berarti ibu setuju pengen dengerin saya bercerita ya soal MLM ini. Mm-mm. Again ya Bu, gue bilang kalau ibu tertarik, ayo bergabung, saya akan bantu. Kita akan bantu sama-sama. Tapi kalau ibu nggak tertarik pun jangan khawatir, nggak ada paksaan kok. Itu selalu gue jadi message. Kenapa? Karena gue menempatkan diri gue sebagai mereka yang benci MLM. Oke. Itu malah buat mereka nyaman ternyata. Iya, iya. Dan mereka stay 2 jam, 2 jam setengah ngedengerin gue ngomong di depan gitu. Oke. Pertanyaan terakhir gua nih. Boleh. Kan Jafra sama Kodemi sudah lumayan lama kerjasama. Gua tahu nih datanya Jafra nih gila nih, rekrutmen Jafra gila-gilaan nih. Dan gua tuh sempat kepikiran sekarang itu konsultan Jafra atau mitra penjualan Jafra ini mungkin sudah ada di titik bersaing satu sama lain nih, bukan bersaing dengan merek sebelah, gitu kan. Nah, menurut lo gimana nih supaya kayak yang lo bilang tadi, jangan sampai lo yang ngejelasin dia belinya ke orang lain gitu. Yes. Gimana nih caranya nih supaya lo yang ngejelasin belinya tetap ke lo gitu. Oke. Kalau soal part itu, misalnya satu orang menjelaskan bisa jadi belinya ke orang lain, itu Jafra tidak punya ranah untuk interfere atau ikut campur, gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan pertanyaan lu, ini kan sekarang bisa jadi satu sama lain bersaing. Nah, disinilah fungsinya manajemen sebetulnya. Oke. Gimana caranya menciptakan suasana atau budaya bisnis ini rasa keluarga. Artinya manajemen mengarahkan kerjasama itu nggak cuman satu jaringan aja, bahkan jaringan yang berbeda bisa bekerja sama, kolaborasi. Dan itu memang dari awal sih bro dibangun. Dan di sini gue bisa bilang perannya manajemen penting sih untuk membuat persaingan itu sehat lah jadinya gitu ya. Tentu kalau dari kita kode etik ada, jadi istilahnya untuk controlling itu ada kode etik, ada aturan. Tapi kalau tadi again misalnya lu yang ngejelasin, tapi kok customer ini belinya ke orang lain, itu Jafra kita nggak bisa terjun sampai sedalam itu, karena itu kan hak pembeli ya. Iya, betul. Haknya customer kan. Tapi dari sisi Jafra, kami bertanggung jawab untuk melengkapi gitu loh. Melengkapi para konsultan kita menjadi penjual yang handal. Dengan harapan saat mereka jualan, mereka closing, orang tuh nggak mau pindah ke lain hati. Karena percaya. Nah, satu caranya kita sediakan akademi. Kita punya akademinya Jafra. MLM tuh yang punya sekolah nggak banyak loh. Iya, setuju gue. Iya. Bahkan ada graduation-nya. Kita punya e-learning. Artinya itu salah satu bentuk kita pengen menciptakan konsultan yang berkualitas sehingga
meminimalisasi tadi nanyanya ke gue, belinya ke orang gitu. Karena itu kan perlu ilmu juga kan. Iya, betul. Oke, thank you banget nih waktunya. Sama-sama Mas Zaki. Kalau mau berhubungan langsung dengan Mas Rian, boleh di-add nih LinkedIn-nya, ada di Rian Maharyadi ya, Mas Rian ya. Ya, betul. Oke, thank you banget ya Mas Rian ya. Sama-sama.